Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita semua masih dalam hidayah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih sehat, kita semua masih diberikan kesempatan dalam dua acara ini. Yang pertama yakni acara pengajian, yang kedua kita akan sama-sama menyaksikan acara pernikahan atau ijab kabul daripada Ananda Daud Az-Zahiri dan Eva Supiana. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan acara pengajian dan acara pernikahan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Ngandika baginda Rasulullah Muhammad SAW, merarik senu adalah pegawian kaku. Usai-usai sandik merarik, sandik milih merarik, dia senang juk merarik, dia demen juk merarik, dia tergolong umat kaku. Ngandikan beliau. Jadi sebelum acara pernikahan, penjuru nasihat pernikahan, menikah adalah merupakan bagian dari amaliyah atau sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arak dia boleh merari wasupu. Ya, jemaah suasupu-supu jawat aku. Adik biar aku jaga 2 minit masa. Maksud dan tujuan daripada menikah Bapak Ibu rahimakumullah semata-mata untuk mengikuti amaliyah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak keturunan, memperbanyak keturunan yang akan ikut dalam perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun dan sekedar menarik doang, tidak ada niat untuk ikut menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, nindik wah menarik, nindik budaya anak kendah. Karena Allah Subhanahu wa taala titipkan amanah kepada kita sebagaimana firman-Nya, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Sesungguhnya harta anak adalah merupakan ujian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan yang belum sami wa tican karunia tican bidajari oleh Allah Subhanahu wa taala, arak kewajiban-kewajiban yang belum sami, salah satunya adalah menikahkan anak kita. Kewajiban kita adalah menikahkan anak kita. Sehingga inilah yang pada hari ini, pagi ini, Sabtu ini,
yang belum suami akan menyaksikan acara niki. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Idza jaa nasrullah wal fathu", lamun uwah jam belum sami tican ruan pertolongan Allah, bantuan Allah berupa kemenangan. Beruan jemaah yang Allah Subhanahu wa taala lalun demida, lalun yang belum sami ngelamar. Ya alhamdulillah mudah setujui tekanggu mu langsung yang belum sami nikahan. Ini adalah merupakan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Luwek masih dengan menari, setengah kan menari, terpilih pelai si seni calon sendiri, burung mau mengangkat, terpilih isi calon sendiri, uang tak terbaik. Ada lagi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah daripada sahabat niki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh menari. Wahai sahabat, milih nendek menari, saya nek kanggu ya Rasulullah, meniruan potongan anu birang lutung, anu apa kerdil kuntik niki semeter kotor, keriting gigi nunjuk julu, ndek luah bersikat, kira-kira marah niki. Musa ini kanguk ya Rasulullah, kamu nu sepi doang, bareh aku pun pegawaian ngadikin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada salah seorang sahabiah yang mempunyai anak yang sangat cantik, si solah, si ingas, dikirimkan surat oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dikirimkan surat, wahai dengan nina, aku dinane ek pemerari makancen arak kancen ke pemerari melena pendek. Apa nih dedara ini sama jamaah rahimakumullah, lamun wah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cocokan, lamun wah tekanggo ruan ya jari lakar semama ni si baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apuni nikit lamun wah Nabi bersuruh saya masih siap ke merari. Lalu subhanallah, maka 3 kali dikirimi surat oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, akhirnya bertemulah dan dinikahkan oleh baginda Nabi Muhammad. Maka subhanallah, demen wah tekawin pas dek malam pertama sahabat ini sama jemaah arak perintah perang, perang. Maka apa kata pengantin mama, lamun wah baginda Nabi Muhammad SAW bersuruh, lamun dengan nida makhluk karang langsung berangkat perang. Dek man malam pertama, dek man nak buka nasi kapur, dek man masih baru boleh doang nasi kapur. Tapi ada perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW berangkat perang, maka perang. Subhanallah, sampai di medan tempur apa yang terjadi? Wah nyerang lalu mati. Terboyak si Rasulullah bedaunya ternyata sudah terkapar menjadi mayat, menjadi syahid, bertempur berperang melawan orang kafir. Maka ketika laki-laki ini, si pengantin ini meninggal dunia, dimandikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, beliau tersenyum. Apapun senyum yang lalu, ternyata banyak bidadari yang sedang menunggu, banyak bidadari yang rebutan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, artinya bahwa
walaupun yang belum sampai sudah menikah belum tentu sampai kepada acara pernikahan. Yang namanya ajal, yang namanya umur hanya di tangan Allah Subhanahu. Maka seniman niki kita doakan semoga pengantin ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahi dan mau ndai di saat depan aran malam pertama. Bila sumbang lagi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diingat oleh pengantin ini mondak deman sugun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dalam acara nasihat pernikahan ini adalah bagaimana kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya Bapak Ibu, dek kuah suruh kamu pada manusia ya gawe perintah kaku kecuali dengan hati yang lurus, dengan niat yang lurus. Maka menikah pun harus diluruskan niat semata-mata untuk mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena luwek dengan salah niat, luwek jadi manusia salah niat, sehingga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala banyak orang tahu tapi paham belum ada. Nah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi paham. Jangan hanya tahu saja tapi belum paham. Tujuan menikah setelah terjadi pernikahan biasanya kita berpikir lamun tuah menari apa niat kegawe. Beli ke kepeng. Pegawaian apa sak muda dengan kepeng. Banyak setelah menikah lari ke Malaysia. Ndek man seminggu 2 minggu wanda pelayu jog Malaysia, wanda pelayu jog Kalimantan, wanda pelayu jog Sumatera. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Maka apa yang harus dilaksanakan begitu menikah? Yang semulanya sebelum menikah waktu semayang pikiran macam lain. Pikiran beraya mau kendik jodoh, mbeulik jodoh, saing senu. Ini maka akan terpikir pikiran kita di saat sholat kadang-kadang terpecah karena belum menikah. Nah, setelah menikah apa yang harus kita laksanakan? Tambah dan terus ditambah, rumbuk terus terumbuk, tingkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang lamun dengan kadang bajang disuruh berari apa ni? Dekman arak, dekman tahu impan manusia, impan dengan ini. Salah besar. Nahnu narzuqukum, firman Allah SWT, aku yang beri kamu pada rezeki, dan kamu pada yang beri rezeki jauh lain. Allah yang akan memberikan rezeki. Karena itu bagi anak-anak muda saat dia menarik yang sudah sampai umurnya, silahkan untuk direncanakan, tingkatkan. Begitu menikah, apakah yang digawe? Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah berikan pertolongan, Allah sudah berikan kemenangan. Tarik berembin dan tak syukur Allah Subhanahu. Akhir daripada surah An-Nasr berkata, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir." Lamun wah ijab kabul bareh, lamun wah kena aku terima kawin bareh, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Nendek pikir belenya begawean, nendek pikir beli daripada kepeng.
Karena bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, ajum-ajum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah diberikan kemenangan, mampu kita menikah sesuai acara pernikahan, maka perbanyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu. Sebab kenapa? Kombek nampun eneng ampun untuk Allah Ta'ala belum tentu kena, belum tentu cocok, belum tentu sungguh-sungguh entah negawe saran atau menjalani namanya kehidupan berumah tangga. Nenek sada menunggang doang, lalu lupa untuk Allah Subhanahu wa taala, sampai lupa sembahyang subuh. Hati-hati. Dek buah dah suruh menundan Allah Subhanahu wa taala. Kelembang sembahyang subuh, buang sak mula sendeman apa namanya? Sendeman menari. Ini sembahyang tahajud, ini sembahyang duha, ini sembahyang hajat, ini sembahyang taubat, ini sembahyang tasbih. Musuhan sak menari mu telang sembahyang. Nah ini dek ganggu si Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat. Ketika menikah, maka niat kita setelah kita menikah, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ajum Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemampuan kepada kita yang menjalani acara pernikahan. Kah pikir-pikir punya pegawaian ini mobil khusus kepada pengantin, muni pusing bina PDKP. Allah yang berikan uang, Allah yang berikan makan, kita hanya disuruh berusaha. Kapan, bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala firmankan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pada ending tolong dengan cara solat. Lagu awalnya apa ni namanya sembahyang? Sembahyang mai adik sajelap te BGP. Sembahyang mai adik sajelap pegawaian, itu salah besar. Kerjakanlah solat dulu baru minta. Itu yang Allah firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Luruskan niat. Dengan sembahyang hajat, dengan sembahyang duha, nenek sak sembahyang satu milih kepe, milih rezeki, bareh suaha sak selesai sembahyang. Bareh sak selesai sembahyang yang ending apa saya yang ending baik setelah selesai solat. Jemaah ya Allah Subhanahu wa taala. Paham lagi? Dengar pengantin. Dengar pengantin, engkah sembahyang karena makhluk. Nenek sembahyang karena milik kepe, nenek sembahyang karena milik rezeki. Sembahyang dulu suah dan sak sembahyang ya apa kan? Oh ya Allah, wah tak berdua senina nane ya Allah, muka jitu nas rezeki berdua tanggung jawab marak sekali perintah belum ada gaji ya Allah, muka jitu nas rezeki ya Allah. Ada yang saya cara ni jemaah ke lamun sembahyang solatlah karena Allah. Sembahyang ke dulu ya apa dan tolong ujub Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan pengantin ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan pengantin ini laki perempuan diberkahi Allah. Amin. Mudah-mudahan nanti setelah menikah ini dikaruniai anak-anak yang soleh, lamun mama solehah, lamun nina. Amin. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki yang banyak, rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk menjalani rumah tangga dengan baik sebagaimana perjalanan rumah tangganya baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Mudah-mudahan kita semua juga demikian. Sandikman, salah dan berniat waktu sembahyang
pada kerisak ni niat. Lamun sembahyang karena Allah. Karena dompet jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang jam usami lamun sembahyang apa ni? Jangan ada sembahyang ada saru mula. Aruan dan sembahyang ada saru lampak lalu bergawean. Nenek sambung aruan dan sembahyang toengkan titik. Lalu ni mun rombok mun sambung sembahyang jaruan ada saru lampak ngaji kita sembahyang duha ke dulu. Ada saru lampak ngaji salah besar. Ada saru molah sembahyang jaruan ada bersubun head bareng dan ganggu. Apakah sembahyang jaruan stop. Nah, mengenai keluar darah haid, mengenai barang berkelampan, urusan nomor dua, laksanakan perintah Allah berdasarkan hati yang lurus atau ikhlas. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dipilih oleh Allah untuk bisa memperbaiki niat. Sebab luwek dengan timan-timan nasihat masih ditama dan utama untuk memperbaiki niat. Sembahyang duha karena Allah, sembahyang hajat karena Allah, sembahyang tahajud karena menikah karena Allah. Karena Allah. Lagu ni dia sambung isi kalimat aruan tanda sembahyang ada saru molah. Nah, ada saru molah tu ya salah. Ada sebab usahangan itulah yang salah. Bukan karena Allah, berarti melin aru molah. Itu dia kagok si Allah Ta'ala. Sembahyang wah dia nak iming-iming salai, dia nak iming-iming ada saru molah, ada saru momot, ada nenek robok si kalimat-kalimat seperti itu. Paham insyaallah? Sallu ala Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam menjalani pernikahan ini maras atur sabaru belum tentu kena cara hadapi menjalani berumah tangga. Karena sak mau sunnah adalah, sak mau pahala adalah turut cara bagian Nabi beremben dan berumah tangga. Unin tengerau ojok senina dan berembentah, dan unin tengerau ojok semama dan berembentah. Lokendek saat terjadi maranta subinian atau senina si Nabi Allah Ismail alaihissalam. Berembentah senina Nabi Allah Ismail alaihissalam dan mendatang mentoak Nabi Allah Ibrahim. Senina niki din tahun din rumun. Apa din rumun? Anak kejan dinarak dan tahu pegawaian. Anak kejan den tahu beli pakaian. Dinarak dan kenceles anak ke sini nyesen kemenari pun. Maka apa yang terjadi sama jemaah rahimakumullah? Nabi Allah Ibrahim berkata kepada menantunya, anak membelai semama dekat lawan menabut bersemama nyepeh ngelamang-lamang ulit balik. Lamun ia run pegawaian sedina aja baik bareh lamun ulit salam ketiba semama musuru saling tekan lawang setewe. Ia bahasa Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya Nabi Allah Ismail. Dan kedaun dekatnya baik pembalayan lalu kebetul ni kena mentoa. Subhanallah. Nabi jadi mentoa masih tahun nina waharan leraus. Jemaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi begitu balik Nabi Allah Ismail alaihissalam Mail amak jom te baru uyunin salam suruh saya tekan lawang di stowe ni mun pikiran karena beliau adalah hatinya bersih nyambung kepada Allah SWT. Ilhamnya datang anu ni hari ya maksud tujuan oleh bapak baru
aku suruh sayang kamu, langsung palang. Sangka ibu-ibu ye lamun selengit-lengit semamen lamun masih arak bon kadun jak dedek, lamun masih arak bon kadun jak menang bersolah-solah baik dedek segede-gede milih tantang sayang. Lamun dengan ini tantang sayang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aras niki bergerik. Semua para malaikat bertengger, berpegangan di tiang-tiang langitnya Allah Subhanahu wa taala. Si takut lalu para malaikat dengan nina endeng sayang. Mau apa lagi? Malaikat ketik-ketik malam Jumat ya subhanallah. Harap kira ketik-ketik ini. Saya ketik semama. Subhanallah. Saya kira ketik semama yang terkutuk si Allah Subhanahu wa taala. Berangan launa berangan selakian ya baik. Boya ngerti bisa kapu de kakak bahasa. Okey. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kembek ampun kadang ni tengah pengandan bapa kembek ampun deketik si senina dengan mama senu kadang-kadang ampun mara ampun tain sampi kadang-kadang ampun mara ampun ye tain bebek kadang-kadang ampun mara ampun tanah entau dia ketik si semama si seni dan ampun mohon maaf jemaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala harus terpaham masih dari dengan mama ikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara lamun emele boyak nasi kapur jak mandi ke dulu bersih-bersih berparfum bersikat gigi kende sabar ambok kamar ampun mohon maaf kadang-kadang tidak disukai oleh istri sebenarnya juga sedina kembali ampun balik semama kembali ampun balik menarik semama kadang-kadang pengambun dikena ampun keleleh subhanallah ampun awak meramu anak masih meramu pendak dengar baik cocok pantas masih dengan mama senu milik ampun salainan. Jemaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala sangka ia bonda belum suami antara kedua belah pihak nina maupun mama harus saling mengerti ikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mandi pada sembahyang dulu pada berparfum pada saling rayu dulu ngerayu dulu dan dengan ni selong-selong bet tabak ke doang lasing. Iya pun dah belum sampai niki kurang bagus, kurang cocok. Okay? Lamun dah belum sampai, okay? Selamat datang kepada Dane Kadus Pekat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Aniki dari bagi pengantin mama lamun tuah merari luwe tak ajum Allah, luwe tak endeng ampun jung Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pikirkan dunia. Pikirkan kehidupan akhirat, pikirkan negeri akhirat apa yang terpudahin bareng ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab lebih kepada kita amanah dengan dina niki amanah Allah Subhanahu wa taala firmankan inna amwalukum wa auladukum inna azwajukum wa auladukum aduwwun lakum. Oh dengan nina senuk musuh wahai dengan mama, anak senuk musuh wahai ama wahai ina. Kalau kita salah di dalam mengayomi, salah di dalam memberikan pendidikan, maka orang tua akan tergeret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jaga amanah niki, jaga amanah. Sedina amanah
anak amanah, kemudian harta benda adalah amanah. Jangan berpoya-poya, jangan sombong dengan harta, jangan sombong dengan anak, jangan sombong dengan istri. Demen seninan ingat semua bilang bu tau cerita seninan paling ingat onya. Demen sugih, demen duit harta bilang bucu tau cerita duit bandel. Demen wah jadi pejabat anak, demen wah solah jadi anak macam tau cerita anak jadi pejabat. Kalau kita berpikir jemaah yang Allah Subhanahu wa taala semelalui cerita Allah Subhanahu wa taala yang kuasa ndek narak aja pada kesugih, ndek narak aja pada keingas, ndek narak aja pada kekuasaannya, ndek wah baik gamak cerita ceritakanlah Allah fasabbih bihamdik. Allah firmankan di ayat yang lain fasabbihu bukratan wa asila. Aju menenek bilang jelu bilang malam. Inilah yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tu senang ujung dengan ujung hambanya sak demen endeng ampun, sucian diri oleh perkara-perkara maksiat. Wa dzakara asma rabbih fasalla qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Bagaimana caranya? Mengingat Allah dengan cara solat. Sangkalah mudah berari, tingkatkan kualitas solat. Tingkatkan kualitas. Allah akan jamin rezeki kita. Arak balu cara Allah Ta'ala bank yang perlu sabi rezeki. Bila cara arak balu yang sudah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman. Yang pertama adalah jatah kita. Wah mulai jatah sangka bagi mempelai laki-laki ni dek pikiran dunia begawean pasti mau mangan. Wah jatah pasti atau insyaallah Subhanahu wa taala. Lamun mele rombo jatah begawean mencari usaha, berusaha dan terus berusaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu, sebagaimana usahanya Abdurrahman bin Auf. Beliau bagaimana dek nuah jauh harta benda oleh Mekah ujung Madinah waktu berhijrah, hanya membawa dirinya saja, tapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan kecerdasan oleh Allah, dibuka pikirnya oleh Allah. Apa kata beliau? Beda pekan nanti. Beda pekan. Oh, di sini pasar. Hanya dengan modal lisannya beliau tajam dalam berkata, semua orang percaya. Mai aku juana. Subhanallah. Tidak lama beliau menjadi orang kaya. Onya-onya dengan sugih. Nendek cemoh doang sugih. Abdurrahman bin Auf, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah dijanjikan surga, paling murid lemak ya tabel surga dengan cara merangkak. Karena apa? Saking banyaknya hartanya yang akan diurus oleh Allah Subhanahu. Kah cuma lalu sugih sangka. Dia tahu kalau Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang ketiga, lamun mele beromo rezeki oleh jatah yang baru, maka silahkan menikah. Silahkan. Tersuruh yang belum suami menikah merari, maka akan bertambah rezeki. Rezeki oleh itu, rezeki oleh sendiri. Yang keempat, silahkan punya anak. Lamun bele promo rezeki nikah dengan anak. Lamun takut bodoh anak. Telu aku cukup, dua baca cukup. Hati-hati. Allah yang berikan rezeki.
Lewat anak Allah akan kirimkan rezeki kepada kita. Kemudian yang kelima, dengan cara kita bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah, maka niscaya Allah akan terus tambahi rezeki kita. Kemudian yang keenam, dengan cara berzikir, beristighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, dengan cara bersyukur, terus bersyukur atas apa yang Allah berikan. Yang terakhir adalah dengan cara diamplung sawi, berimpak sedekah, emrombok rezeki insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu onya-onya niat, wala tamnun wala tastakthir. Nendek berimpak, milik romboan lebih. Aku jadi ibu sedekah mai, ada bisa rombong sini nenek. Oh, hati-hati. Itu bahasa berimpak, lepas bersedekah doengkah. Nendek mele rombo, wah pasti nih romboan insyaallah taala. Lagu nendek rombo kalimat, bersedekah doengkah. Jemaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar nabar niki awal dari nasihat pernikahan oleh tiang. Yang terakhir adalah kepada calon mempelai wanita dengan nida seteparan, dengan nida sataat adalah qanitatun hafizatun lil ghaibi. Mbe dengan nida sasolah, mbe dengan nida sapaju adalah dengan nida sak not lek balen, tidak menebarkan senyum kepada laki-laki lain. Ni selaput tersenyuman temuwe bisa selaidangan dengan sahabat-sahabat batur semua ni laidangan si bagus senyum sedekah kanjen pada dina, senyum sedekah kanjen pada mama. Lamun senyum dina mama lain cerita. Onya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik saya tahu jaga diri, jaga di mempelai wanita calon istri daripada Daud Az-Zahiri, hafizatun lil ghaibi, jauh tahu kejaga diri ketika semama dan diarat lek balik aman. Wah, surga mudah bagi perempuan. Yang penting dia taat kepada Allah dan Rasulnya, mampu menjaga diri, insya Allah surga baginya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ningincah macam lain boya lawang batu lalu ngeraos, lalu cerita aku wah baru di sememang golin. Onya engkah baik terima temui, lamun temui senut adalah dengan mama. Sebagaimana perjalanan sahabiah di zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di mana kemun mama dan terima, ia pesan oleh semamu. Ini bajang datang, bajang tamu terima tapi ngopi. Dan bau jemaah yang Allah. Mari kita bekerisa. Yang semulanya laki-laki bebas masuk di rumah itu, nah makin coba-coba timak jadi berbuat napi-napi, adab lain-lain, adab bertamu. Lamun dek narak dengan mametunya engkah tamu balik, lamun pelih-pelih sangkaan batur. Nah lamun dek berugat lagu onya-onya, napi ruan pesan selakian pelungguh. Oh lamun dia datang dia terima bareng. Lamun ni datang jadi diterima, silahkan di tempat yang terbuka, yang bisa dilihat, ditonton orang banyak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan lagi kembali calon pengantin niki, mudah-mudahan calon suami istri ini semoga diberikan pernikahan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan barakah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat pernikahan berikutnya akan disampaikan niki akan disampaikan oleh Adinda sesuai dengan giliran.
Muhammad Said doang dia ya nasihat. Lamun dek mati juga kepak lebat. Oh ya ampun dek baju je mulan. Berislam pintu bagabe berkerap. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat berikutnya akan disampaikan oleh Dani Adinda Ustaz Abdul Majid kepada beliau tiang dua dari tiang Batu Tampil Yasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.